Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan ini ya, pembahasan yang sudah kita paparkan sebelumnya di di part pertama maksud saya. Nah, kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan procedural texturing ini. Nah, ini kita punya ini ya, punya project baru. Silahkan bikin project baru terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin ini bisa kita klik, kita delete seperti biasa. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mempraktekkan procedural texturing ini dengan cara yang sederhana, dengan penjelasan dan cara yang sederhana, supaya nanti lebih mudah dipahami. Yang pertama, kita tambahkan sebuah bidang terlebih dahulu, Shift A, kemudian mesh, kemudian plane, kita scale. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian UV editing. Nah, di UV editing ini seperti yang kita lihat, di sini belum ada apa-apa. Nah, kita kembali ke layout, kita bikin material baru terlebih dahulu, yang kemudian nanti akan kita assign. Klik di sini, klik di bagian material properties, kemudian klik new. Nah, kita sudah mempunyai material pertama kita. Kita akan mencoba untuk melakukan editing procedural teksturnya di bagian shading. Berarti kita klik di workflow shading. Selanjutnya seperti biasa di bagian sini nanti akan muncul Principled BSDF sebagai defaultnya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat procedural texturing, sampelnya terlebih dahulu seperti apa. Tentunya ada beberapa komponen yang kita perlukan untuk membuat ini ya, untuk membuat tekstur ini ya, procedural texturing. Nah, sebelum kita mencoba untuk mempraktekannya, mungkin kita arahkan mouse-nya ke bagian sini dulu, viewport, kemudian kita pencet tempat 7 supaya nanti lebih kelihatan jelas maksudnya seperti apa. Nah, defaultnya di sini kita punya Principled BSDF. Biarkan saja seperti ini. Kita akan mencoba untuk menambahkan node baru. Caranya seperti apa? Berarti seperti biasa Shift A. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang mungkin ini ya akan kita butuhkan untuk kedepannya nanti. Input, kemudian ada texture, ada color, kemudian ada vector, ada converter. Nah, untuk yang pertama kali terlebih dahulu, kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat procedural tekstur. Oleh karena itu, pertama kita buat terlebih dahulu gradient tekstur. Nah, caranya seperti apa? Di sini Shift A, kemudian texture, kemudian ambil gradient tekstur. Nah, kita taruh di sini gradient tekstur. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk pasangkan gradient texture ini, colornya kita pasangkan ke base color. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan melihat gradient di sebelah sini, gradient pada sebuah bidang ya. Kemudian di sini ada beberapa opsi, linear, quadratic, easing, yang mungkin kurang lebih agak sedikit sama, cuman ya pastinya ada perbedaan gitu. Kemudian diagonal seperti ini, spherical, quadratic ya tadi ya, quadratic sphere, kemudian spherical, kemudian radial. Oke, yang radial ini mungkin belum nampak ya. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan mapping ya. Oleh karena itu kita input beberapa komponen yang kita perlukan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah mapping, berarti Shift A, kemudian masuk di bagian vector mapping. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian bagian vektor kita pasangkan dengan vektor. Kemudian kita masukkan inputnya terlebih dahulu, berarti Shift A, kemudian input. Kemudian karena kita pakai ini ya, karena kita pakai tekstur, berarti kita ambil yang tekstur koordinat. Kemudian bagian UV ini kita tarik ke sini ke bagian vektor,
Oke, jadinya kosong seperti ini terlebih dahulu. Belum ada apapun karena kita pakai radial ya. Mungkin kita ubah ke linear masih sama, kita ubah ke diagonal masih sama juga, kemudian kita ubah ke radial. Oh itu tadi ya radial ya, spherical, sorry, spherical. Nah spherical kemudian seperti ini. Nah kenapa kok kita perlu mapping? Jadi sebuah contoh kasus, kita mempunyai ini ya, apa namanya, gradien tekstur yang bentuknya spherical seperti ini ya. Ini kan seperempat lingkaran nih. Bisa nggak sih Pak dilihatin jadi satu lingkaran penuh gitu ya, satu sphere penuh gitu. Nah itu sangat dimungkinkan sekali. Jadi itu sangat dimungkinkan sekali dalam kasus ini. Nah caranya seperti apa? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dengan mapping, dan melakukan mapping ini segalanya, segala perubahan yang ada di sini itu bisa perubahan lokasi, rotasi, kemudian scale itu bisa kita lakukan. Nah contoh gini, kita anggap ini titik 0,0,0 di bagian pojok sini. Kalau misalkan saya scale, oke seperti ini, saya scale menjadi 1,5. Oke, ketik sajalah 1.5. Oke, jadinya seperti ini. Y-nya saya masukkan juga 1.5, jadinya seperti ini. Z-nya pula 1.5. Oke, jadinya seperti ini. Nah ini scale-nya, bisa nggak Pak kita rubah lokasinya? Mungkin dari awalnya dari sini, titik pusatnya ada di sini, kita coba untuk pindah, kita coba untuk mapping ke bagian tengah sini. Oh tentu bisa. Di mana? Di bagian lokasi ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan berarti gesernya ke kiri nih. Kalau kita tarik ke kiri, gesernya ke kanan. Oke, jadi kita paskan saja, mungkin sekitar berapa ini ya? Kalau misalkan masih dirasa kurang kelihatan ya bisa diinin lagi gitu, bisa scale-nya bisa diubah lagi 3 kayak gitu ya. Bahkan gini ya, ketika kita klik di sini, ketika kita klik di objeknya kemudian kita scale, tidak akan berubah sekalipun sekalipun scale-nya di sini kita ubah. Kenapa kok kayak gitu? Jadi patokannya itu ini tuh bukan ke tekstur ini, patokannya bukan ke koordinat global melainkan lokal di tempat UV map-nya saja gitu. Nah kita akan coba untuk pindahkan ini terlebih dahulu ke bagian tengah. Nah caranya seperti apa? Kita bisa tarik seperti ini, tarik. Oke, di mana kira-kira tempat yang pas? Oke, oh sepertinya min 1,5, Y-nya juga dong. Oke, min 1,5. Nah, kita punya bentuk spherical di bagian tengah. Kalau scale-nya saya kembalikan, jadi satu semua ya. Satu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oh, malah ke sana nih. Malah ke bagian pojok sana nih. Bisa nggak nih dengan scale yang sama seperti itu kita letakkan sphere-nya di bagian tengah? Oh, bisa. Sama, berarti masih tetap sama. Oke, kita cari letak yang pas. Oke. Oh, min 0,5 pasti di sini juga. Y-nya juga min 0,5. Nah, Pak lingkarannya gede Pak, jadi nggak kelihatan nih. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu wajar-wajar saja gitu. Nah, biar bisa diatur caranya gimana? Tadi bisa kita atur lewat sini ya, bisa kita atur lewat scale dan location, tapi caranya mungkin kalau kayak gitu kurang elegan. Ya sudah, kita biarkan saja lokasinya X-nya min 0,5, Y-nya min 0,5, dan selanjutnya kita akan tambahkan satu komponen yang cukup akan berguna nanti ke depannya, namanya color ramp. Nah caranya gimana? Shift A, kemudian di bagian converter, kemudian kita ambil color ramp. Mana color ramp? Oh ini. Oke. Nah color ramp dikasih mana Pak?
misal bisa dikasih di sini. Nah, jadi si gradient texture masuk ke bagian sini, kemudian color ini masuk ke bagian sini. Pak, kok nggak ada perubahan apa-apa? Nah, karena belum kita apa-apakan. Contoh gini, di sini kita melihat ada beberapa poin ya, ada titik hitam, ada titik putih. Nah, ini kita klik hitamnya, kemudian coba kita geser ke kanan. Apa yang terjadi? Kita klik, kemudian kita geser ke kanan. Oh, ternyata seperti itu. Jadi sudah kelihatan kan fungsinya buat apa. Kemudian yang putih, kalau saya geser ke ini kan mentok ke kanan nih, kalau saya geser ke kiri gimana? Beda ya, kelihatan kan? Ini di sini, kemudian ini ketika saya lebih dekatkan lagi, blurnya itu hilang, blur gradiennya itu semakin hilang. Kalau saya lewatkan ke kiri lagi, apa yang terjadi Pak? Oh, ketuker. Jadi seperti itu ya. Apa bisa ditambahkan? Bisa. Misalkan ini kita punya warna hitam dan putih saja gitu kan. Misalkan ya, kita punya warna hitam dan putih saja. Di bagian tengah apa bisa ditambahkan sesuatu? Bisa. Kita klik plus di sini. Nah, kemudian kita klik di sini, kita geser, kemudian bisakah kita tambahkan warna lain? Oke, bisa. Hijau. Nah, karena ini spherical, maka urutannya seperti ini. Dari luar hitam, kemudian ke dalam sama seperti ini, hijau, ke dalam lagi putih. Nah, seperti itu. Oke, kita delete terlebih dahulu yang ini, yang hijau. Kita akan pakai sebuah contoh yang mungkin belum banyak dikenal ya. Ini saya minus dulu, saya klik kemudian saya minus. Nah, kita akan mencoba satu hal yang cukup menarik. Nah, misalkan ini saya ganti linear dulu. Oke. Saya geser-geser kok nggak terjadi apa-apa. Kenapa nih? Nah, kita lupa. Kadang-kadang kita lupa kok nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Ini sebenarnya sudah terjadi apa-apa, tapi di sebelah sana gitu nggak kelihatan. Kenapa kok nggak kelihatan? Nah, ini kalau kita pakai spherical kan titik tengahnya di sini ya, min 0,5 sama min 0,5 x-nya. Nah, kalau kayak gini, kita balik dong. Kita jadiin 0 kembali. Kita jadiin 0 kembali. Kok gitu Pak? Iya, kita pakai linear soalnya. Kalau linear referensinya harusnya bukan di bagian tengah-tengah ini lagi kayak gitu, tapi di bagian asalnya kayak gitu. Semisal kita pakai yang lain bisa nggak? Bisa. Kuadratik, kemudian ising, kemudian diagonal. Kayak gitu. Ini kita geser kalau diagonal, kan beda kan? Dan seperti itulah kurang lebih rotasi ini, apa namanya? Apa sih namanya? Lupa saya. Saya tadi mau ngapain ya? Oh, ini nih. Dan seperti itulah cara kerja color ramp. Ini masih cukup tahap awal, jadi nggak cukup membingungkan. Nah, sekarang kita coba kita coba untuk praktek ke cara lain. Fungsi dari color ramp ini seperti apa? Nah, pertama silahkan sepertinya ini kita coba cara lain. Seperti yang saya bilang di part sebelumnya, bahwasanya procedural texturing ini tidak menggunakan referensi image sebagai teksturnya, tapi menggunakan formula matematik, dan formula matematik tersebut disimpan dalam bentuk node-node seperti ini. Kita hanya tinggal mengatur parameter-parameternya saja, jadi kita tinggal menyusun saja kayak gitu. Mudahnya bahasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan coba yang lain ya. Klik di sini Shift A, kemudian kita ambil texture. Di sini ada beberapa pilihan texture yang lain. Ada white noise, ada wave texture, Voronoi, sky texture, point, kemudian noise texture, kemudian dan lain sebagainya, dari brick texture sampai white noise. Oke, kita ambil yang wave texture terlebih dahulu. Oke, seperti ini.
Oke, kita kembalikan lagi yang tadinya diagonal, mungkin ya kita jadikan kembali jadi spherical. Kemudian lagi-lagi kita ubah dari 0 lokasinya jadi min 0,5 supaya di tengah-tengah. Ini sebagai contoh saja. Oh salah, min 0,5. Oke, ini juga min 0,5. Oke, seperti ini kita bikin jadi seperti ini ya. Oke, color ramp kita ubah lagi susunannya. Nah selanjutnya kita pakai wave texture. Wave texture ini cara pakainya gimana? Coba untuk ngecek terlebih dahulu. Mungkin wave texture-nya ini saya klik, kemudian saya drag ke sini ke base color. Apa yang terlihat? Ternyata seperti ini. Apakah bisa membuat tekstur yang lain dengan wave texture ini? Bisa. Di sini ada beberapa opsi, ada beberapa parameter, ada scale, ada distortion, detail, dan lain sebagainya. Nah ini scale-nya misal kita ubah nih, kira-kira apa yang terjadi? Oh seperti itu. Distortion saya ubah, kita punya bentuk lain lagi. Detail saya ubah, oke, bentuknya lain lagi. Detail scale-nya saya ubah, scale-nya menjadi berubah lagi. Oke, seperti itu. Ini adalah wave texture. Nah selanjutnya bisa nggak nih Pak dikombinasikan antara color ramp dengan wave texture? Bisa. Caranya seperti apa? Kita pakai salah satu ini ya, salah satu node yang sangat berguna, Shift A, kemudian color mix RGB. Oke, kita cek di sini. Ini di bagian color 1, kemudian untuk bagian color ini masuk ke color 2. Oke, saya tarik seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan putihnya saya tarik ke tengah, semakin jelas nih bagian putihnya. Bagian putihnya itu ini bagian putih, kemudian yang di luar ini sebenarnya bagian hitam. Kalau vektornya di mix ini kan sorry, ini saya balik aja ya. Oke, kayak gini. Oke, nah jadi untuk color 1 itu gradient dari color ramp, kemudian color 2 dari wave texture. Nah kita coba perhatikan di sini ada ini input value seperti ini. Ada color 1, ada color 2. Color 1 adalah warna hitam putih tadi, hitam kemudian putih. Kalau di sini tertimpa jadinya enggak, hitamnya tertimpa jadinya lebih kelihatan di bagian ininya ya. Karena di sini nilainya 0,5 gitu. Jadi separuh-separuh. Nah, misalkan saya geser ke kanan, oke, jadinya apa? Tekstur putihnya hilang. Tekstur putih punya siapa? Punya sini. Tentunya punya si color rampnya hilang. Tapi ketika saya geser ke kiri max, oke, jadi 0, kebalikannya wave texture-nya yang hilang seperti itu. Kita bisa pakai contoh lain. Ini saya delete dulu wave texture-nya, delete, oke, kemudian shift A, kemudian apa ya, kita coba pakai texture, kemudian sky texture. Oke, sky texture, kita klik, kita tarik, apa yang terjadi kira-kira? Oke, saya tarik ke kanan biar lebih jelas. Oh, cuman kayak gini-gini doang, belum kelihatan sih. Mungkin yang lain ya, saya klik, kemudian saya delete, kemudian shift A, kemudian texture. Kita akan coba texture lain, Voronoi texture misal, kemudian colornya saya tarik ke sini. Apa yang terjadi? Oke, Voronoi texture. Oke, Voronoi texture seperti ini. Kalau scale-nya saya besarkan, oke, randomness-nya saya kecilkan jadi seragam. Oke, seperti ini. Kalau misalkan randomness-nya saya perbesar, jadinya seperti ini.
Oke, ini saya delete ulang, saya delete. Kurang lebih seperti itu, bagaimana caranya supaya si ini bisa bekerja gitu kan. Kita mixnya studi kasusnya seperti ini belum kita ganti pakai gradient ya, kita akan coba ganti nanti. Kita akan coba contoh lain, semisal ini saya delete nih, color ramp-nya saya delete. Oke, sorry, bukan color ramp ya, oh ya bener, color ramp-nya saya delete. Kemudian saya ingin menyatukan dua buah tekstur, apa bisa? Bisa. Shift A, texture, ada wave texture. Wave texture-nya kita masukkan ke sini, color 1. Kemudian Shift A, texture, kemudian Voronoi texture. Oke, colornya juga kita masukkan ke sini. Kita coba apa yang terjadi. Oke. Jadi yang tadinya wave texture, kemudian satunya lagi Voronoi texture, itu tercampur. Kalau saya balik, oke, seperti itu, sama aja. Ini sama, konsepnya juga sama. Bagian ini ya, kalau misalkan saya ubah ke kiri, karena kirinya itu adalah karena ini ya, apa namanya, kirinya adalah color 1, kemudian kanannya adalah color 2. Color 1 itu siapa? Color 1 itu Voronoi texture. Kita lihat garisnya ini ya. Maka yang kalau saya geser ke kiri, yang terlihat adalah Voronoi texture. Saya geser ke kanan, oke, yang terlihat adalah wave texture. Seperti itu ya. Saya delete lagi, saya kasih contoh lain lagi. Semisal seperti ini, Pak. Saya membuat ini lagi, membuat istilahnya itu, oh sorry, ini saya ubah jadi linear lagi ya, linear lagi, kemudian ini saya ubah jadi 0 lagi, kemudian ini saya ubah jadi 0 lagi. Nah, kemudian Shift A, kita bikin color ramp, converter color ramp. Oke. Kemudian ini saya tarik ke sini, kemudian ini saya tarik ke sini, kemudian saya buat yang lain lagi, misal Shift A, color ramp juga, misal ya, color ramp ada di mana ya, color ramp tadi di mana, converter, oh ini dia. Oke, kemudian satu color ramp lagi, Shift A, converter color ramp. Oke, seperti ini misal. Jadi saya punya 3 color ramp. Mungkin masing-masing saya kasih linear semua ya. Ini saya tarik, klik, tarik ke sini. Oke, jadinya seperti ini. Lanjut, mungkin ini juga saya klik, saya tarik ke color ramp yang ini saya turunkan. Oke. Sekarang saya berikan ini warna, misalkan bagian sini ya. Kita ini kita anggap color 1 nanti. Jadi saya pasangkan ke sini. Oke. Kemudian ini kita anggap color 2. Color 2 saya pasangkan ke sini. Oke. Sebelumnya ini saya tarik dulu, saya hilangkan dulu. Oke. Yang tadinya pakai color ramp kembali jadi normal. Oke. Kemudian ini saya geser ke kanan, hitam. Ini saya bikin 0,5 dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian oke, full aja lah, satu aja cukup, satu warna aja ya. Saya delete, ini saya bikin warna apa namanya, klik, kemudian saya bikin warna hitam. Oke, seperti ini. Mungkin warna lain aja deng, yang lebih jelas. Oke, mungkin biru aja ya, seperti ini. Terus yang di sini saya delete juga, yang mana aja lah, sorry, Ctrl Z. Oke, kesalahan pencet tadi. Ini saya klik, kemudian warnanya saya ganti jadi hijau. Ini saya tarik ke atas, kemudian saya ganti jadi hijau atau merah. Oke,
biru. Hijau, oke. Hijau dan biru. Oke, kalau ke kanan jadi hijau, kalau ke kiri jadi biru. Oh, ini masih ada anunya ya, masih ada apa namanya, masih ada putihnya. Kita klik kemudian kita delete, kita ulang. Kalau misalkan ke mana, kalau misalkan kita balik ke bagian mixnya, kalau misalkan ke kanan jadinya seperti ini. Karena color 2 karena color 2 warnanya seperti ini ya. Ini sorry, ini saya geser ke kanan aja. Gini biar full, biar warnanya warna full. Jadi kalau di sebelah kanan nggak ada apa-apa, dianggapnya putih bos, gitu. Nah, kalau saya geser ke kiri, oke, jadinya biru. Nah Pak, bisa nggak dua-duanya? Bisa. Tapi kalau kita menggunakan ini jadinya percampuran warna kayak gitu kan. Nah, sekarang saya kenalkan cara lain. Di sini ada color ramp yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Saya masukkan di sini. Saya klik, saya drag ke sini. Jadinya nanti ada 3 input di sini. Yang fake ini untuk yang color ramp ini, kemudian color untuk warna pertama, color 2 untuk warna kedua. Warna keduanya adalah hijau. Nah, bedanya apa Pak? Nah, sekarang kelihatan kan? Tadi pakai itu, kalau kita pakai apa namanya, pakai angka slider, nggak pakai ini color ramp, itu kelihatan percampuran warna. Kalau ini jadi gradasi. Jadi anggaplah hitam ini adalah, jadi bagian yang gelap ini adalah untuk menandai color pertama. Kemudian bagian yang putih itu yang terang itu adalah untuk menandai color kedua, kayak gitu. Jadi semisal bagian hitamnya saya geser ke kanan, maka biru akan cenderung dominan, kayak gitu. Kenapa biru? Karena hitam ini adalah representasi dari color pertama, yang mana color pertama itu adalah biru. Jadi kalau kita ambil kayak garis pemotong gitu ya, gitu. Nah ini kalau kita ambil garis pemotong, maka kita dapat di sini warna biru, kemudian di sebelah sininya warna hijau. Nah begitu juga kayak gitu. Di sebelah kirinya biru, yang hitam ini anggaplah biru, kemudian yang putih ini anggaplah hijau, kayak gitu. Kenapa kok gitu? Hitam color 1, putih color 2. Seperti itu ya. Sudah paham semoga. Jadi hitam itu untuk color 1, putih untuk color 2. Pak, kok ada gradasinya meskipun sudah berpotongan gitu? Ya gampang. Gradasi itu terjadi karena ada jarak antara poin ini dengan poin ini. Kalau jarak yang saya dekatkan, gradasinya makin lama makin hilang. Cet gitu. Nah, gimana? Kalau saya geser ke kiri, kebalik jadinya. Putih adalah untuk yang color 2, di mana color 2 itu hijau. Jadi putih ini pasti hijau. Kemudian hitam adalah untuk color pertama. Color pertama di sini apa? Color pertamanya adalah biru, jadi di sini pasti juga biru, kayak gitu. Nah, oke, saya kembalikan. Kalau semisal ada jarak, jadinya gradasi. Jaraknya semakin lebar, gradasinya semakin kelihatan, semakin ada gradasinya di sini. Jadi kalau kita menggunakan color ramp di sini, itu nanti tidak, fungsinya bukan percampuran warna lagi, melainkan ya untuk itu tadi, untuk gradasi itu tadi. Pak, apakah bisa gradasinya selain gradasi warna? Bisa. Gradasi texture bisa. Ini kita klik, kemudian kita delete, misal color rampnya ini, kemudian ini kita klik juga, kita delete juga. Kita akan coba menggunakan ini gradasi bentuk shift A, texture, kemudian misalkan wave texture. Oke, wave texture ya, kita pasang ke sini. Oke, kita punya bentuk seperti ini. Lagi shift A, texture, kemudian Voronoi texture, misal ya, Voronoi texture ya. Saya pasangkan ke color 2, kira-kira apa yang terjadi?
Oke, seperti ini. Kalau ini saya geser ke kanan, kemudian ini saya geser ke kiri, nah jadinya seperti ini. Misal lain nih, misal ada saya pakai ini nih, saya pakai gradient texture lagi, Shift A, sorry di sini ya, Shift A, kemudian texture, gradient texture. Oke. Yang atas ini kan linear. Coba ini untuk wave texture dan Voronoi texture-nya saya bikin spherical. Misal kayak gini ya. Spherical berarti lagi-lagi ini saya masukkan ke sini vektornya. Saya tarik ke bagian ini. Vektor untuk mappingnya saya tarik ke gradient texture yang di bawah. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk gradient texture saya geser ke sini, spherical. Nah ini yang spherical siapa nih? Wave texture ya, berarti yang ini ya. Nah kemudian misalkan Voronoi texture-nya saya ubah jadi spherical, jadinya seperti apa nih? Kita lihat. Aduh, nggak nyampe ya. Nah misal kayak gini nih ya. Ini saya turunkan ke bawah dulu mungkin. Oke, kayak gini. Kemudian ini saya tarik ke sini. Klik. Kita lihat. Oke, kita punya bentuk seperti ini. Voronoi texture dan ini dan wave texture. Nah, Pak, kok bentuknya nggak di tengah-tengah gitu? Oke. Lagi-lagi karena kita pakai spherical berarti ini ya kita ubah lokasinya 0, min 0,5, kemudian ini juga min 0,5. Kok nggak kelihatan Pak? Nah ini karena kita pakai linear. Kalau pakai linear berarti kan titiknya di sini. Coba misalkan kita ganti spherical gitu kan. Nah jadinya seperti ini. Terus misalkan yang ini saya ganti nih color untuk yang gradient texture, untuk yang wave texture kita pakai spherical, which is mungkin yang ini ya. Saya tarik ke sini, mana ya? Oh ini, oke. Dapat. Oke, ini kita klik, kemudian kita tarik ke sini. Oke, kemudian untuk yang Voronoi texture kita coba ini sudah terhubung ya. Jadi yang gradient texture yang di bawah ini saya bikin radial. Kira-kira seperti apa hasilnya? Oke, kita punya bentuk seperti ini. Keren kan? Kita bisa bikin bentuk apa namanya? Kita bisa bikin tekstur bahkan tanpa menggunakan ini, bahkan tanpa menggunakan istilahnya itu image dari luar. Kita cukup pakai fungsi matematik yang sudah disediakan di sini. Kita tinggal pakai saja seperti itu. Oke, untuk mappingnya apakah boleh lebih dari 2 Pak? Boleh. Contoh untuk yang atas saya bikin linear. Oke. Sorry, mungkin saya tambahkan mappingnya dulu ya. Ini mapping yang pertama, kemudian Shift A, kemudian mapping itu di bagian ini, bagian vektor ya. Vektor mana? Oh ini nih, mapping. Kemudian untuk tekstur koordinatnya tetap saya klik di sini, kemudian saya masukkan ke location. Oke. UV ke location. Sorry, UV ke vektor tadi ya. Oke. Bukan location, ke vektor, sorry. Nah, kita akan coba ini kan masih pakai spherical ya yang atas ya. Nah, coba yang bawah ini kita coba pakai ini linear. Kira-kira seperti apa? Ini kita ganti linear. Oke, jadinya seperti ini. Kenapa kok jadinya seperti ini? Karena ini mulainya dari sini.
0,5,0,5. Coba ini misalkan kita hapus yang ini, klik. Oke, kemudian vektor yang ini saya masukkan ke sini. Jadilah seperti ini. Kenapa? Karena ini mulainya dari 0,0 kayak gitu. X, Y-nya 0,0 kayak gitu. Jadinya seperti ini. Kalau saya ubah jadi spherical, ya jadinya malah seperti ini kayak gitu, nggak di tengah-tengah lagi. Kecuali ini saya ubah jadi ini linear lagi. Nah, jadinya seperti itu, atau easing. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya. Jadi ini cara penyusunannya. Nanti silahkan di oprek-oprek lagi. Kita akan ambil studi kasus lain di part berikutnya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh simple dulu ya, untuk penggunaan color ramp dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat di sini, karena ini spherical, bisa dong saya perbesar ukuran sphere-nya untuk yang ini apa namanya, wave texture. Karena color satunya adalah wave texture, maka seperti ini wave texture-nya nanti. Semakin saya geser ke kanan, area wave texture-nya semakin semakin kelihatan, kecuali kalau lewat. Nah, kalau lewat jadinya kayak gini, lewat putih jadinya kayak gini. Tapi kalau misalkan putihnya saya perkecil, berarti warna gradien yang ini, yang Voronoi texture-nya ini jadi kecil kayak gitu. Misalkan ini saya hilangkan, kita ambil Voronoi texture normal, jadinya nanti seperti ini. Ini masih bisa kita edit lagi. Nah, seperti ini misalnya, atau mungkin jadi kayak gini, atau mungkin jadi kayak gini. Kita geser-geser aja, biar tahu fungsinya buat apa gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang ini ya, tentang istilahnya itu adalah procedural texturing. Jadi procedural texturing itu apa tadi? Jadi procedural texturing itu kita membuat tekstur, tapi bukan dengan tekstur yang tersedia dari image, melainkan tekstur itu dibuat dengan menggunakan deskripsi matematis, sehingga datanya nggak disimpan di hard disk nih. Datanya nggak disimpan di hard disk, melainkan dalam bentuk node-node seperti ini. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah low cost storage. Jadi istilahnya low storage cost. Jadi istilahnya kita nggak butuh banyak space untuk menyimpan tekstur. Contoh, kalau misalkan kita pakai PBR kan kita mesti mesti ngeset tekstur, download tekstur, kemudian teksturnya itu pun kalau misalkan teksturnya kecil gitu ukurannya, terkadang ada yang sampai lebih dari 100 megaan kayak gitu untuk sebuah tekstur saja itu. Nah, tapi juga ada keterbatasannya. Sesuatu yang ditampilkan yang dibuat secara matematis biasanya cenderung lebih kaku kayak gitu dibandingkan dengan yang dimodelkan langsung dengan menggunakan image kayak gitu ya. Barangkali seperti itu saja untuk ini part ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya, yaitu tentang studi kasus berikutnya. Kita akan coba untuk membuat mata menggunakan procedural texturing. Jadi kita akan bikin procedural texturing untuk mata. Kita biasa kenal istilahnya itu procedural AI kayak gitu, procedural EYE gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.